Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Kali ini kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Apriliani Wahani Putri, Violensi Francisca Utajulu, dan Yuliati Safitri. Pada video kali ini kami akan membahas artikel yang berjudul Customer Loyalty in E-commerce and Exploration of its Intensity and Consequence. Jadi langsung saja kita mulai pembahasannya. Baiklah, yang pertama kita bahas yaitu bagian introduction. Nah, dalam introduction ini dicantumkan ada sebuah survei yang dilakukan di Amerika Serikat, yaitu yang berisi penjualan retail internet untuk tahun 2000 adalah sebesar 25,8 miliar atau 49% lebih tinggi dari penjualan pada tahun 1999 sebesar 17,3 miliar. Nah, pertumbuhan e-retailing ini mencerminkan keunggulan menarik yang dimiliki oleh e-retailing, yaitu besarnya jumlah penawaran dibandingkan toko fisik konvensional. Namun e-retailing juga memiliki tantangan sendiri, yaitu tantangannya besarnya ketatnya persaingan pada e-retailing. Nah, menurut Gartner, internet adalah pasar yang hampir sempurna karena informasi bersifat instan dan pembeli dapat membandingkan penawaran penjualan di seluruh dunia. Hasilnya adalah persaingan harga yang ketat dan lenyapnya loyalitas merek, mengingat berkurangnya asimetris informasi antara penjual dan pembeli. Ada minat yang semakin besar untuk memahami dasar loyalitas pelanggan di lingkungan online. Dari perspektif penjualan, loyalitas pelanggan telah diakui sebagai jalan utama menuju profitabilitas. Nah, untuk mendapatkan keuntungan dari loyalitas, e-retailing perlu mengembangkan pemahaman menyeluruh tentang implicit loyalty, yaitu loyalitas pelanggan pada bisnis yang menjual secara online. Nah, selanjutnya kita membahas tentang apa itu customer loyalty. Nah, yang pertama itu menurut Brown, dia mengklasifikasikan loyalitas menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama loyalitas tidak terbagi, kedua loyalitas terbagi, ketiga loyalitas tidak stabil, dan keempat tidak ada loyalitas berdasarkan pola kembali konsumen. Nah, menurut Pipstein dan Kreh, itu mengukur loyalitas dengan kemungkinan pembelian kembali produk. Lalu ada menurut Angel dan Blackwell yang mendefinisikan loyalitas sebagai tanggapan preferensial, sikap dan perilaku terhadap suatu atau lebih merek dalam kategori produk yang diungkapkan selama periode waktu tertentu oleh konsumen. Lalu ada menurut Jacob mengemukakan pandangannya bahwa loyalitas adalah suatu proses pembalian perilaku yang biasa berdasarkan dari suatu proses psikologi. Lalu menurut Asal, loyalitas adalah sikap menguntungkan terhadap merek yang menghasilkan pembelian merek yang konsisten dari waktu ke waktu. Lalu alasan ini juga didukung oleh Killer yang mengemukakan bahwa loyalitas hadir ketika sikap yang mengemukakan untuk suatu merek dimanifestasikan dalam perilaku pembelian berulang. Lalu menurut Kremler yang mengemukakan bahwa baik dimensi sikap dan perilaku perlu dimasukkan dalam setiap pengukuran loyalitas. Nah, dapat disimpulkan loyalitas sebagai sikap menguntungkan pelanggan terhadap retailer yang menghasilkan perilaku pembelian berulang. Selanjutnya kita membahas the intensity of a loyalty. Nah, pada artikel tersebut mereka mengidentifikasi terdapat 8 faktor yang mempengaruhi sebuah loyalitas. Nah, yaitu
customization, contact interactivity, cultivation, care, community, choice, convenience, and character. Yang pertama kita bahas customization. Nah, kustomisasi ini adalah kemampuan e-retailing untuk menyesuaikan produk, layanan, dan lingkungan transaksional dengan pelanggan individu. Dalam artikel itu sendiri, kustomisasi itu secara operasional didefinisikan sebagai sejauh mana situs web e-retailer dapat mengenal pelanggan dan kemudian menyesuaikan pilihan produk, layanan, dan pengalaman belanja untuk pelanggan tersebut. Nah, ada beberapa alasan mengapa kustomisasi ini diharapkan memengaruhi loyalty. Yang pertama itu kustomisasi meningkatkan kemungkinan bahwa pelanggan akan menemukan sesuatu yang ingin mereka beli. Yang kedua, kustomisasi juga menciptakan persepsi pilihan yang meningkat dengan memungkinkan fokus cepat pada apa yang benar-benar diinginkan oleh pelanggan. Lalu, selain itu, kustomisasi dapat memberikan sinyal kualitas tinggi dan mengarahkan pada kecocokan nyata yang lebih baik antara pelanggan dan produk. Nah, selanjutnya itu contact interactivity. Nah, contact interactivity itu mengacu pada sifat dinamis dari keterlibatan yang terjadi antara e-retailer dengan pelanggan melalui situs webnya. Nah, contact interactivity ini secara operasional didefinisikan dalam artikel ini didefinisikan sebagai ketersediaan dan aktivitas alat dukung pelanggan di situs web dan sejauh mana komunikasi dua arah dengan pelanggan difasilitasi. Nah, hal ini juga berdampak besar pada loyalitas karena dengan menggantikan kebutuhan konsumen akan ketergantungan pada memori dengan proses pencarian interaktif memungkinkan dapat meningkatkan nilai yang dirasakan oleh konsumen pada transaksi bisnis. Alasan kedua adalah bahwa interaktivitas secara dramatis meningkatkan jumlah informasi yang dapat disajikan kepada pelanggan. Misalnya, pelanggan di toko buku pada umumnya dibatasi untuk membaca dan memahami konten buku tersebut. Namun pelanggan penjual buku online tidak hanya mereka dapat membaca ulasan yang tertulis di majalah terkemuka serta mendapat pendapat pelanggan lain seperti review apakah buku tersebut bagus atau tidak. Lalu pelanggan online juga dapat menerima rekomendasi mengenai buku lain yang dibeli oleh orang-orang dengan selera dan preferensi membaca yang serupa. Selanjutnya kita membahas cultivation. Nah, cultivation adalah sejauh mana retailing memberikan informasi dan insentif yang relevan kepada pembeli mereka dari waktu ke waktu. Dalam artikel ini, cultivation secara operasional didefinisikan sebagai frekuensi informasi yang diinginkan dan penawaran cross-selling yang diberikan oleh e-retailer kepada pelanggannya. Dengan secara aktif melakukan cross-selling produk, perusahaan dapat memberikan informasi berguna kepada pelanggan yang akan sulit diperoleh. Misalnya, Amazon menjangkau pelanggannya dengan menawarkan buku yang terkait dengan pembelian mereka sebelumnya. Lalu, care.
Care mengacu pada perhatian yang dibayarkan oleh e-retailer ke semua aktivitas antarmuka pelanggan sebelum dan sesudah pembelian yang dirancang untuk memfasilitasi transaksi langsung dan hubungan pelanggan jangka panjang. Nah, dalam studi ini, care secara operasional didefinisikan sebagai sejauh mana pelanggan terus mendapat informasi tentang ketersediaan produk yang disukai dan status pesanan, dan tingkat upaya yang dikeluarkan untuk meminimalkan gangguan dan menyediakan layanan yang diinginkan. Kegagalan layanan mempengaruhi bisnis masa depan karena mereka akan melemahkan ikatan pelanggan perusahaan dan menurunkan persepsi kualitas layanan. Baiklah, untuk C yang selanjutnya yaitu community. Nah, komunitas virtual dapat digambarkan sebagai entitas sosial online yang terdiri dari pelanggan yang ada dan pelanggan potensial yang diatur dan dikelola oleh pengecer elektronik untuk memfasilitasi pertukaran pendapat dan informasi mengenai produk dan layanan yang ditawarkan. Nah, di sini Balasubramanian dan Mahajan tahun 2021, Armstrong, mereka mencatat komunitas virtual merupakan salah satu perkembangan yang paling menarik dari era informasi. Nah, selain itu, Hagel dan Armstrong tahun 1997 menemukan bahwa komunitas sangat efektif dalam memfasilitasi promosi dari mulut ke mulut. Selain itu, Frank tahun 1997 ia menemukan bahwa kemampuan pelanggan untuk bertukar informasi dan membandingkan pengalaman produk dapat menambah loyalitas pelanggan. Nah, di sini komunitas juga mempengaruhi loyalty melalui pengaruhnya terhadap hubungan sosial yang dibangun pelanggan di antara mereka sendiri, biasanya berdasarkan pada kepentingan bersama. Nah, selanjutnya kita masuk kepada choice atau pilihan. Dibandingkan dengan pengecer konvensional, pengecer elektronik biasanya dapat menawarkan kategori produk yang lebih luas dan variasi produk yang lebih banyak dalam kategori tertentu. Retailer juga dapat membentuk aliansi dengan pemasok virtual lainnya untuk memberikan pilihan yang lebih banyak kepada pelanggan. Nah, sebagai ilustrasinya, retailer hanya dapat menyimpan koleksi terbatas dari kategori produk tertentu dalam inventaris, tetapi dapat membentuk aliansi dengan pemasok dan produsen lain yang dapat mengirimkan produk ke pelanggan retailer dari inventaris mereka sendiri yang lebih luas. Namun, pelanggan memiliki akses tanpa batas ke seluruh rangkaian produk yang dibawa oleh aliansi dari situs web retailer. Retailer yang menawarkan lebih banyak pilihan itu dapat muncul sebagai tujuan utama yang dominan untuk one-stop shopping, sehingga menimbulkan loyalty. C yang selanjutnya yaitu convenience atau kenyamanan. Kenyamanan mengacu pada sejauh mana pelanggan merasa bahwa situs web itu sederhana, intuitif, dan ramah pengguna. Aksesibilitas informasi dan kesederhanaan proses transaksi merupakan anteseden penting untuk keberhasilan penyelesaian transaksi. Kualitas situs web sangat penting karena untuk pengecer elektronik itu mewakili pusat atau bahkan satu-satunya antarmuka dengan pasar. Nah, menurut Schafer tahun 2000, ia berpendapat bahwa situs web yang nyaman menyediakan waktu respon yang singkat, memfasilitasi penyelesaian transaksi yang cepat, dan meminimalkan upaya pelanggan. Karena sifat medium itu sendiri, pelanggan online mengharapkan pemrosesan transaksi yang cepat dan efisien. Jika pelanggan terhalang dan frustasi dalam upaya mereka untuk mencari informasi atau menyelesaikan transaksi, mereka cenderung tidak akan kembali. Situs web yang
logis, dan nyaman digunakan juga akan meminimalkan kemungkinan pelanggan melakukan kesalahan dan akan membuat pengalaman berbelanja mereka lebih memuaskan. Hasil ini kemungkinan akan meningkatkan loyalitas elektronik pelanggan. Baiklah, C yang terakhir yaitu karakter. Karakter dapat didefinisikan sebagai keseluruhan gambar atau kepribadian yang diproyeksikan oleh a retailer kepada konsumen melalui penggunaan input seperti teks, gaya, grafik, warna, logo, dan slogan atau tema di situs web. Karakter khususnya penting karena situs web bisa jadi agak impersonal dan membosankan jika tidak ada interaksi antara orang ke orang. Nah, selain presentasi dan gambar umum, situs web dapat menggunakan karakter atau kepribadian unik untuk meningkatkan pengenalan dan ingatan situs. Seperti yang dicatat oleh Henderson dan Codd tahun 1998, di mana simbol grafis, misalnya logo, itu dapat memunculkan asosiasi atau makna bersama untuk menciptakan sikap pembelian positif terhadap suatu perusahaan. Nah, rangsangan yang berkode seperti itu dapat berdampak positif pada sikap pelanggan. Nah, singkatnya di sini, semakin besar 8C tadi, yaitu customization, contact interactivity, cultivation, care, community, choice, convenience, dan karakter a retailer, maka semakin besar pula loyalty pelanggannya. Setelah membahas antecedent loyalty, sekarang kita fokus pada konsekuensi perilakunya. Menurut Zeitam, Berry, dan Parasuraman tahun 1996, pelanggan loyal menjalin ikatan dengan perusahaan dan berperilaku berbeda dari pelanggan yang tidak loyal. Loyalitas pelanggan berdampak pada hasil perilaku dan pada akhirnya profitabilitas perusahaan. Nah, di sini terdapat penelitian yang dilakukan oleh Reichheld dan Sasser tahun 1990 yang mengungkapkan bahwa pelanggan loyal memiliki elastisitas harga yang lebih rendah daripada pelanggan non-loyal, dan mereka bersedia membayar mahal untuk terus berbisnis dengan pengecer pilihan mereka daripada mengeluarkan biaya pencarian tambahan. Sedangkan menurut Sambandam dan Lord tahun 1996, loyalitas pada suatu bisnis mengurangi ukuran pertimbangan yang ditetapkan dan jumlah usaha yang dikeluarkan dalam mencari alternatif, sekaligus meningkatkan kesediaan individu untuk membeli dari bisnis tersebut di masa depan. Nah, salah satu hasil perilaku yang diharapkan dari loyalty adalah kata-kata positif dari mulut ke mulut. Sejauh mana seseorang mengatakan hal-hal positif tentang a retailer kepada orang lain. Seperti yang dicatat oleh Dick dan Basu tahun 1994 dan Hagel dan Armstrong tahun 1997, di mana pelanggan loyal lebih cenderung memberikan promosi dari mulut ke mulut yang positif. Nah, selanjutnya kita masuk kepada metodologi. Instrumen dengan skala beberapa item untuk konstruksi yang diminati dikembangkan dan diuji sebelumnya. Kemudian, sampel acak 5.000 pelanggan itu diambil dari daftar pelanggan online yang dikelola oleh perusahaan riset pasar. Undangan email berisi tautan URL yang disematkan ke situs web yang menjadi tuan rumah survei telah dikirim ke masing-masing dari 5.000 calon responden yang memberitahu mereka bahwa responden akan secara otomatis dimasukkan ke dalam undian untuk mendapatkan hadiah $500. Ringkasan hasil survei juga ditawarkan kepada mereka yang memintanya. Kampanye email ini menghasilkan 1,1211 tanggapan yang dapat digunakan. Ini mewakili tingkat tanggapan keseluruhan sebesar 24%. Nah, untuk menilai keterwakilan sampel,
Peneliti pun mengumpulkan dan membandingkan data demografis tentang responden peneliti dengan yang dilaporkan dalam studi nasional pembeli online yang dilakukan oleh Greenfield Online. Selanjutnya kita masuk kepada pembagian metodologi yaitu pengukuran dan validasi tindakan. Yang pertama yaitu pengukuran. Loyalty diukur dengan menggunakan item yang diadaptasi dari Gremler tahun 1995 dan Zeitam, Berry, dan Parasuraman tahun 1996. Ukuran untuk konstruksi pencarian diadaptasi dari item yang digunakan oleh Urbani, Kalapurakal, dan Dixon tahun 1996. Kesediaan untuk membayar lebih banyak didefinisikan sebagai kesediaan di pihak pelanggan untuk terus membeli dari retailer meskipun terjadi kenaikan harga, dan diukur dengan mengadaptasi item skala yang relevan dari Zeitam, Berry, dan Parasuraman tahun 1996. Nah, selanjutnya kita masuk kepada validasi tindakan. Untuk validasi, langkah-langkah tersebut dilakukan dalam 2 tahap. Untuk menghindari penggunaan rangkaian tanggapan yang sama, untuk memperbaiki item skala dan mengevaluasi hipotesis, peneliti pun membagi secara acak responden menjadi 3 kumpulan data terpisah, di mana yaitu yang pertama, kumpulan data eksplorasi, yang kedua, kumpulan data konfirmasi, yang ketiga, kumpulan data estimasi model. Selanjutnya, result atau hasil. Hipotesis H1 mengacu pada dampak 8CS pada e-loyalty dengan menggunakan model perkalian sebagai berikut. Di mana L-nya sama dengan e-loyalty, C1 kustomisasi, C2 kontak interaktivitas, C3 penanaman, C4 peduli, C5 komunitas, C6 pilihan, C7 kenyamanan, dan C8 karakter. Selanjutnya, persamaan pertama dilinearisasi oleh transformasi logaritmik dan model log transformasi diestimasi dengan menggunakan ordinary least squares. Korelasi antar variabel disajikan pada tabel 1. Hasil analisis regresi disajikan pada tabel 2. Pertimbangan ringkasan hasil menunjukkan bahwa semua parameter yang diperkirakan, kecuali untuk kenyamanan, signifikan. P lebih kecil daripada 0,05 dan dalam arah yang diprediksi. Hal itu disesuaikan, R2 modelnya adalah 0,15. Tabel 2 menunjukkan dampak karakteristik e-business dan e-loyalty hasil analisis regresi. Dengan demikian, hipotesis yang mendukung kustomisasi, interaksi, kontak, budidaya, perawatan, komunitas, pilihan dan karakter terkait secara positif dengan loyalitas elektronik. Elastisitas e-loyalty sehubungan dengan 8CS berkisar dari 0,006 untuk komunitas hingga 0,43 untuk karakter. H2A dan H2B fokus pada konsekuensi e-loyalty. Untuk menguji dampak loyalitas elektronik pada penelusuran dari mulut ke mulut dan kesediaan untuk membayar, diperkirakan regresi yang tampaknya tidak terkait sebagai berikut ini. Di mana SRI merupakan cari alternatif berdasarkan individual I. WMI merupakan informasi dari mulut ke mulut I, dan WPI kesediaan untuk membayar individu I. Persamaan 2-4 diperkirakan berdasarkan tanggapan dari individu yang sama. Oleh karena itu, SUR meningkatkan efisiensi estimasi parameter. Hasil SUR dilaporkan pada tabel 3. H2A berpendapat bahwa e-loyalty akan berhubungan negatif dengan pencarian alternatif oleh pelanggan. Estimasi parameter untuk
beta 1 adalah negatif dan signifikan. Pada P kecil dari 0,1 menunjukkan bahwa hipotesis ini hanya didukung secara lemah. H2B mengemukakan bahwa e-loyalty akan berhubungan positif dengan kata dari mulut ke mulut dan kesediaan untuk membayar lebih masing-masing. Selanjutnya, diskusi dan kesimpulan. Beberapa peneliti telah mengemukakan bahwa inisiatif seperti memperbaiki tampilan etalase dan penyajian yang positif dari petugas pelayanan akan meningkatkan loyalitas pelanggan di lingkungan retail tradisional. Namun, ada beberapa hal unik untuk e-retailing yang belum dievaluasi dengan literatur loyalitas pelanggan yang ada. Penelitian ini telah mengidentifikasi 8 faktor yang berpotensi mempengaruhi e-loyalty. Dari 8C yang dipertimbangkan, ada kustomisasi, interaktivitas kontak, penanaman, perawatan, komunitas, pilihan, kenyamanan dan karakter. Semuanya kecuali kenyamanan ditemukan memiliki dampak yang signifikan pada loyalitas elektronik. E-loyalty menunjukkan elastisitas tertinggi sehubungan dengan karakter dan perhatian. Yang tidak kalah penting, e-loyalty ditemukan memiliki dampak positif pada promise dari mulut ke mulut dan kesediaan untuk membayar lebih. Temuan ini memiliki implikasi manajerial dan penelitian. Dari perspektif manajerial, e-retailer dapat menetapkan sistem peringatan dini berdasarkan pengukuran persepsi pelanggan secara terus-menerus untuk 8CS. Sehingga manajemen dapat mengambil tindakan perbaikan yang sesuai ketika salah satu dari dimensi ini dianggap berada di bawah tingkat yang dapat diterima. Selain itu, e-retailer dapat menggunakan item skala yang dikembangkan dalam penelitian ini untuk membandingkan aktivitas e-retailing mereka dengan pesaing untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan komparatif mereka dari sudut pandang pelanggan dan konsumen. Dari perspektif peneliti, analisis peneliti memberikan konseptualisasi awal yang relevan dari loyalitas elektronik. Baiklah, itu tadi pembahasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menonton, sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah!